Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin akan memberitahukan untuk manhwa ini akan update seminggu sekali. Jadi mohon pengertiannya. Tanpa basa-basi, kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di saat Karak sedang menginterogasi Edon, Ronan dia perlahan berjalan sembari dia berkata, "Tunggu sebentar." Karak yang melihat itu dia bertanya, "Si Ronan?" Setelahnya terlihat Ronan yang sudah berada di hadapan Edon. Dia pun berkata, "Hei." Dengan aura membunuh dia melanjutkan, "Children of the Star, yang tadi kau bilang, apakah maksudmu itu Ahayute?" Tanya Ronan pada Edon. Pertanyaan tersebut membuat Edon terkejut. Dia pun menoleh ke arah Ronan dengan gemetaran berkata, Apa kau bilang? Ahayute, bagaimana kau bisa tahu?" Di saat Edon berbicara, terlihat darah mengalir dari matanya. Soal itu, setelah perkataannya tersebut, terlihat wajah dari Edon itu membengkak seketika. Ronan yang melihat hal tersebut dia terkejut. Dia pun bergumam, "Apa?" Namun Karak memegang bahunya sembari dia berkata, "Mundurlah." Setelahnya dia mengeluarkan sihir pertahanan. Di saat itu, terlihat wajah Edon bersinar bercahaya. Edon berteriak kesakitan. Tidak lama kemudian, itu pun meledak menjadi kabut darah. Terlihat percikan darah tersebut yang menghantam atau mengenai barrier yang digunakan oleh Karak. "Astaga, aku tidak menduga ini," ucap Karak. Lalu dia melanjutkan, "Meski Curse Eye telah menyerap kutukannya, tidak kusangka malah berakhir seperti ini." Terlihat setelah ledakan tersebut, Ronan yang melihat itu dia berkata, "Sial, apa ini sering terjadi?" Karak pun merespon, Jarang sampai ada yang jadi seperti ini. Kurasa kutukannya ditanamkan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah tidak mengungkapkan apapun tentang kemunculan Star kepada orang di luar organisasi mereka." Di sela perkataan Karak memperlihatkan Kerela yang gemetaran. Ketika dia mendengar ledakan tersebut, melanjutkan perkataan Karak. Kedua, ketika kata tertentu diucapkan, kutukannya akan meledak. Jadi, Sir Ronan, Karak kembali memegang bahu dari Ronan. Setelahnya dia bertanya, "Apa itu Ahayute?" Ronan yang mendengar itu dia tertegun. Lalu Karak melanjutkan, "Jika hipotesisku benar, sepertinya itu adalah informasi rahasia di dalam Nebula Glacier. Tapi kenapa kau bisa mengetahui informasi rahasia semacam itu?" Seraya mengeluarkan energi sihir di tangannya, Karak melanjutkan, "Sebagai interrogator kasus ini, aku harus mengetahuinya. Apa kau bersedia menjawab pertanyaanku, Sir Ronan?" Ronan terdiam sebentar. Setelahnya dia berkata, "Ya, tidak banyak yang bisa kukatakan. Aku mengetahuinya secara kebetulan." "Kebetulan?" tanya Karak. Ronan pun menjawab lagi, "Ya, seperti yang kau tahu, akulah orang yang menemukan mereka di Grand Kappadoki. Aku mengetahui informasi soal itu setelah menguping pembicaraan mereka. Awalnya ku pikir itu bukan hal yang penting, tapi setelah datang ke sini, aku menyadari bahwa itu adalah kata yang penting. Lalu tanpa sadar aku merasa bersemangat. Maaf karena sudah mengganggumu." Ronan pun mengangkat tangan Karak dari bahunya, lalu melanjutkan, "Apa penjelasan itu sudah cukup?" Karak hanya terdiam. Lalu dia bergumam, "Dia secara kebetulan menerima informasi itu. Aku yakin dia menyembunyikan kenyataannya. Tapi alasan mengapa aku berpikir bahwa dia tidak berbahaya bagi kekaisaran
adalah karena tatapannya itu. Apakah itu tekad kuat yang terpancar dari matanya? Atau tanggung jawab? Keyakinan? Tidak. Apakah itu amarah terhadap mereka? Instruktur Nebilus yang sudah lama diam, dia pun mengeluarkan pedangnya. Setelahnya mengayunkannya dan mengacungkan pedang tersebut ke arah Karak. Seraya dia berkata, "Berhenti, Karaka. Apa kau baru saja mencurigai muridku di hadapanku langsung?" Karak yang mendengar itu dia merespon, "Tentu saja tidak, Sursen. Aku hanya memastikannya saja. Bukankah tidak ada salahnya untuk merasa waspada? Maafkan aku, Sir Ronan." Ronan pun merespon dengan canggung, "Ah ya, syukurlah kesalahpahaman kita sudah hilang." Sembari menggaruk-garuk kepalanya, Ronan bergumam pada dirinya sendiri, Tadi itu hampir saja si pria tua itu berencana menginterogasiku juga." Lalu Karak berkata, "Sayang sekali aku kehilangan Course Eye. Mereka sangat sulit dibunuh. Tidak seperti kebanyakan monster fantastikal lainnya." Ronan yang mendengar itu dia bertanya, "Monster fantastikal? Apa dia memang sekuat itu?" Karak pun menjawab, "Tentu saja, tapi kalau kau melihatnya cukup dekat, dia cukup menggemaskan. Apa kau mau menyentuh?" Namun Karak tercengang ketika dia melihat Course Eye tersebut. Course Eye-nya terlihat mata Course Eye tersebut berubah menjadi putih kebiruan. Berubah? Apa dia menyerap kutukan? Tapi dari siapa? Dia bahkan jauh dari Nona Serela. Jangan bilang. Karak pun melirik ke arah Ronan untuk menggunakan mana shieldku pada saat aku menyentuh pundaknya. Di momen sekejap itu, lalu Karak berkata, "Sir Ronan, ada apa lagi?" tanya Ronan. "Maaf jika aku bersikap lancang," ucap Karak yang langsung menempelkan Course Eye tersebut ke tangan Ronan. Ronan pun terkejut. Tunggu, kenapa kau tiba-tiba melakukan ini?" Terlihat Course Eye tersebut setelah tertempel di tangan Ronan, tubuhnya membengkak, perlahan mengeluarkan cahaya atau bersinar. Tidak lama setelah itu pun langsung meledak. Itu membuat Ronan terkejut. Apa ini? Kenapa dia tiba-tiba meledak sendiri? Namun di sisi Karak, dia hanya dengan santai menanggapinya. Lalu dia berkata, "Oh, bahkan Course Eye tidak bisa mengatasinya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dengarkan aku baik-baik dan jangan terkejut, Sir Ronan. Kurasa kau telah dikutuk." Ronan yang mendengar itu dia pun terkejut. Apa yang kau katakan tiba-tiba begitu?" tanya Ronan sedikit panik. Karak pun merespon, "Pernahkah kau merasa dibatasi ketika melakukan aktivitas sehari-hari? Seperti kau tidak bisa berlari atau tidak bisa memegang benda yang terbuat dari besi. Aku akan bertanya padamu, apa kau pernah mengalami ada hal yang tidak bisa dilakukan hanya olehmu?" Ronan hanya mendengarkan dengan diam. Lalu Karak melanjutkan, "Sepertinya kau pernah ya." Namun Ronan tetap diam seolah dia sedang berpikir. Karak yang melihat itu dia berkata kembali, "Kalau kau ingin menyembunyikannya, maka aku takkan bertanya lebih jauh. Lagi pula, aku tidak bisa menyelesaikan masalah itu untukmu. Tapi, tolong ingat ini baik-baik. Menilai dari kekuatan kutukannya, aku tidak tahu siapa yang menanamkannya. Tapi kutukan itu dipenuhi oleh niat jahat yang sangat besar." Scene pun berpindah. Beberapa saat setelah itu, di bawah sinar rembulan, seseorang berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Terlihat mereka yang sudah berada di luar. Karak pun berkata, "Begitu kutukannya terangkat, aku akan menginformasikan kepadamu tentang interogasi Nona Serela. Karena itu kutukan yang kuat, maka itu akan memakan waktu." Instruktur Nebilus pun merespon, "Aku mengerti.
Laporkan padaku begitu kau mengetahuinya." Namun di samping instruktur Niberus terlihat Ronan. Dia yang sedang melamun. Karak yang menyadari hal tersebut, dia pun melirik Ronan, lalu berkata, "Sepertinya ada banyak hal yang mengganggu pikiranmu, Sir Ronan." Perkataan Karak tersebut membuat Ronan tersadar dari lamunannya. Lalu dia berkata, "Ya, begitulah. Karena aku baru tahu kalau diriku ini dikutuk." Karak pun merespon, "Aku mengerti. Tapi tolong jangan terlalu khawatir. Kau adalah murid Pilion." Mendengar perkataan Karak, Ronan pun bertanya, Apa maksudmu?" Karak pun melanjutkan, "Dari yang ku tahu, dia sudah lama berada di sana. Satu-satunya mage di benua ini yang paling tahu soal kutukan. Dia adalah Profesor Mia Secret."